Ya, dan ini sekaligus saya juga mau menanggapi dari Pak Saleh yang katanya pencapaian pembangunan pendidikan di era Jokowi sudah baik. Faktanya adalah di era sampai sekarang ini hanya 6,7% dari populasi kita yang mengenyam pendidikan tinggi. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu masih berpendidikan di bawah SMP. Jadi sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun saja, kita, pemerintah, negara belum mampu mewujudkannya. Sosiolog Oki Mandasari memberikan jawaban pedas soal pembangunan pendidikan di era Jokowi yang menurut paslon nomor urut 2 sudah baik. Namun faktanya, sampai saat ini hanya 6,7% dari populasi yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan di bawah SMP. Hal itu seperti sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun saja. Lalu kalau kita bicara tenaga kerja, SDM, kualitas SDM Indonesia sekarang ini 60% pekerja itu lulusan SMP ke bawah. Jadi hanya dengan bermodalkan pendidikan SMP, warga Indonesia harus cari kerja, harus mendapatkan pekerjaan. Lalu selebihnya kita tahu hanya 30% yang lulusan SMA dan hanya 10% sebenarnya dari SDM kita, tenaga kerja kita yang lulusan perguruan tinggi. Ini tentu angka yang tidak layak dibanggakan. Jadi klaim bahwa Pak Jokowi sudah berhasil membawa pendidikan Indonesia lebih baik jelas-jelas tidak benar. Jadi apanya yang mau dilanjutkan di sini? Tentu ini pertanyaan besar untuk kita semua. Kalau bicara tentang tenaga kerja dan kualitas SDM Indonesia, sekarang ini 60% pekerja lulusan SMP ke bawah. Jadi, hanya dengan bermodalkan pendidikan SMP, warga Indonesia harus cari kerja, harus mendapatkan pekerjaan. Lalu selebihnya 30% lulusan SMA dan hanya 10% dari SDM tenaga kerja Indonesia yang lulusan perguruan tinggi. Tentu angka ini tidak layak dibanggakan. Jadi klaim bahwa Jokowi sudah berhasil membawa pendidikan Indonesia lebih baik jelas-jelas tidak benar. Lalu, apanya yang mau dilanjutkan? Tentu ini pertanyaan besar untuk bangsa Indonesia. PISA, capaian PISA, jadi PISA itu peringkat literasi kita itu salah satu yang terendah di dunia. PISA bukan peringkat literasi, tapi peringkat kemampuan siswa-siswa kita salah satu yang terendah di dunia. Peringkat literasi juga demikian. Dibandingkan Vietnam, kita kalah jauh. Jadi sektor pendidikan sebagai hal pilar dalam pembangunan bangsa, pembangunan sebuah negara sangat belum diperhatikan di era sekarang ini. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar makan siang gratis. Belum lagi, peringkat kemampuan siswa Indonesia salah satu yang terendah di dunia. Peringkat literasi di Indonesia juga rendah. Jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia kalah jauh dari sektor pendidikan sebagai pilar dalam pembangunan bangsa. Padahal, pendidikan di sebuah negara harus sangat diperhatikan pada era sekarang. Ia melanjutkan, hal itu tentu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar makan siang gratis. Kalau makan siang gratis itu dianggap bisa memperbaiki gizi sumber daya manusia, maka hal tersebut kurang tepat. Program makan gratis itu tidak bisa serta-merta menjadi solusi memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Jadi kalau makan siang gratis itu dianggap bisa memperbaiki gizi sumber daya manusia, bahkan itu pun tidak bisa dipotong bahwa gizi itu perbaikan gizi solusinya adalah sumber daya manusia, makan siang gratis. Dan itu tadi saya belum terjawab juga. Menurutnya, solusi dari perbaikan sumber daya manusia Indonesia adalah dengan pendidikan gratis. Yang menjadi pertanyaan Oki, apakah pantas jika anggaran makan siang gratis sebesar 450 triliun per tahun, sementara anggaran pendidikan keseluruhan termasuk gaji guru dan sebagainya, itu di angka 665 triliun. Ini sangat tidak proporsional karena ada gap yang tidak masuk akal. Ketika anggaran makan siang gratis adalah 450 triliun setahun, sementara anggaran pendidikan keseluruhan termasuk gaji guru dan sebagainya itu 665 triliun. Kita bisa melihat ada gap yang tidak masuk akal di sini. Yang menjadi ironis, Paslon 02 ingin memperbaiki sumber daya manusia, tapi di sisi lain memiliki masalah ketidakpercayaan terhadap guru besar yang mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi. Pihak istana malah menuding mereka partisan sampai tudingan kepentingan elektoral. Padahal mereka sedang mempertanyakan ketidaknetralan Jokowi sebagai kepala negara. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan pada pemerintahan Jokowi, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bagaimana akan membangun pendidikan nasional jika para pendidik yang notabene adalah guru besar tidak lagi percaya kepada pemerintah, atau malah sebaliknya? Paslon 02 ini punya masalah besar dalam isu hari ini, karena kita bisa melihat bagaimana guru-guru besar dari perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia mengeluarkan petisi yang isinya adalah mereka mempertanyakan, dan bahkan itu bagi saya adalah bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah, pada Pak Jokowi,
terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Bagaimana bisa kita menyelesaikan persoalan pendidikan kalau insan-insan di dunia pendidikan itu saja sudah menolak keberadaan kita? Nah, ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh paslon 02. Oke, itu catatan dari Mbak Oki. Bang Rey, silakan Anda. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti juga ikut mempertanyakan tudingan istana kepada para guru besar jika mereka adalah partisan paslon tertentu. Ia menanyakan siapa kira-kira yang dapat menggerakkan guru besar sebesar dan sebanyak itu dalam waktu cepat. Dalam catatannya, sudah hampir 30 kampus Indonesia yang menyatakan itu. Hal tersebut dilakukan dalam hitungan 2-3 hari. Ya, kita jawab dulu dengan pertanyaan juga ya. Kalau ya digerakkan, siapa kira-kira bisa menggerakkan begitu banyak kampus? Dan itu guru-guru besar loh ya. Pertama gitu ya, siapa kira-kira yang bisa menggerakkan sebegitu itu dan sebegitu cepat? Ya. Masa sih nggak Intel misalnya nggak tahu di mana pertemuannya ya kan? Gimana, di mana perjanjiannya? Itu mesti ketahuan kalau itu betul-betul digerakkan gitu. Lagi pula ini dalam catatan saya sudah hampir 30 kampus loh ya. Iya. Se-Indonesia yang menyatakan itu dalam hitungan 2-3 hari. Betul. Bahkan ada sekitar 10 kampus yang kira-kira besok akan mengeluarkan petisi. Ray meyakini para guru besar ini digerakkan oleh hati nurani. Ada yang tidak beres di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara. Hal itu tentu melampaui kepentingan para guru besar tersebut. Artinya, kepentingannya semata-mata untuk memastikan demokrasi Indonesia adalah pemenangnya, bukan siapa pemenangnya. Ray menambahkan yang dirasakan para guru besar ini adalah tergerusnya demokrasi, khususnya di bidang etik. Iya. Jadi boleh disebut setiap hari itu ada sekitar 10 kampus kan yang menyuarakan itu. Oke. Ya, kira-kira begitu. Besok kami di UIN Ciputat juga akan melakukan hal yang sama. Dan saya nggak pernah digerakkan oleh siapapun. Saya digerakkan oleh hati nurani saya untuk mengatakan ada yang tidak beres di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara gitu. Dan ini melampaui elektoral. Jadi nggak ada kepentingannya untuk mendukung A atau si B atau ini tidak. Ini kepentingannya semata-mata untuk memastikan demokrasi kita adalah pemenangnya. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Gitu. Tapi demokrasi adalah pemenangnya. Dan itulah yang dirasakan saat ini tergerus sedemikian rupa. Demokrasi kita khususnya bidang etik itu seperti dibuang entah kemana-mana. Orang hanya ingin melihat boleh apa nggak boleh. Dalam demokrasi bukan hanya sekedar boleh nggak boleh, tapi baik apa tidak baik.